Oke, kembali lagi di channel Topi Api dan kali ini gue bakal ngebahas band Venom Part 2. Let's go guys. Come on, this is black metal! Black as the night, metal we fight, power set to explode. Energy screams, magic and dreams, Satan records our battle. We turn the bell, chaos in hell, metal for maniacs pure. Fat melting steel, frontier wheels, brain hemorrhages the cure. Black fucking metal dynamo! Pada tahun 95, Conrad Land aka Kronos dengan Anthony Bray dan Jeffrey Dunn pun menyatukan kembali line up klasik mereka yang dimulai dengan memimpin festival Wild Rock pada 24 Juni tahun 95. Mereka merekam dan merilis sendiri album EP Venom 96 dengan 4 lagu lama yang direkam ulang dan 1 lagu baru, menghasilkan kontrak rekaman dengan label dari Jerman yaitu SPV. Lalu diikuti dengan set kotak CD mereka yang dirilis di antara tahun 96 sampai tahun 97, yaitu The Second Coming, yang seluruhnya terdiri dari lagu-lagu dari era klasik mereka seperti Welcome to Hell, Countess Battery, In Nomine Satanas, dan Black Metal. Lalu album berikutnya yaitu Cast in Stone dirilis pada tahun 97. Album ini dibagi antara 2 disc, yang salah satu dari semua materi baru dan yang lainnya dari rekaman ulang lagu-lagu populer mereka pada tahun 80-an. Pada tahun 99, konflik internal dalam band pun menunda produksi album kedua dalam kesepakatan mereka dengan label SPV. Manajer band mereka yaitu Eric Good dan Abaddon aka Anthony Bray memutuskan untuk tidak bekerja lagi dengan Kronos. Abaddon pun menulis surat kepada Kronos dengan maksud untuk memecatnya. Sebagai tanggapannya, Kronos pun mengkomunikasikan situasinya kepada label SPV. Perusahaan rekaman ini pun menolak untuk bekerja dengan Venom jika Kronos bukan lagi bagian dari line up. Kronos pun menjawab pernyataan Abaddon dengan mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengusir iblis dari neraka, aku pun memecatmu. Meskipun demikian, band pun mencoba untuk mengundang Abaddon untuk bermain dengan mereka lagi. Tetapi Abaddon pun tidak ingin tampil di album dan ia akhirnya digantikan oleh adik Conrad Land yaitu Anton. Line up ini pun merilis album Resurrection pada tahun 2000 di label SPV. Namun pada tahun 2002, Jeffrey Dunn meninggalkan band dan Conrad Land menggantikannya dengan gitaris Mike Hickey yang telah mengambil bagian dalam rilisan tahun 87, yaitu album Calm Before the Storm serta album solo Kronos. Pada akhir tahun 2005, Venom pun merilis sebuah box set yang berisi 4 disc, yaitu box set MMV yang mencakup mini poster eksklusif dari 7 Dead Tour atau tur 7 hari band di Eropa dengan Metallica serta dengan include buku bergambar 60 halaman dengan wawancara dan foto. Set ini mencakup semua lagu mereka yang paling terkenal, yang termasuk dengan live track, demo, dan outtake dari Venom yang langka. Line up ini merilis album Metal Black pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Mikey Hickey pun meninggalkan band ini dan gitaris Stuart Rage Dixon bergabung dengan band dan line up ini merilis album Hell pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2008. Pada tahun 2009, drummer Danny Dante Nedham pun bergabung dengan band dan Conrad Land menuliskan bahwa line up ini akan dikenal sebagai The Epic Line Up of Venom. Dan mereka memulai tur penuh di Amerika Selatan setelah menjadi headline festival di seluruh dunia selama beberapa tahun berikutnya yang mendapatkan cukup popularitas. Akhirnya mereka merilis album Fallen Angels pada 28 November tahun 2011. Setelah beberapa tahun berikutnya, Venom pun merilis album studio ke-14 mereka, yaitu album From the Very Depth yang dirilis pada 27 Januari tahun 2015. Band ini juga memainkan satu lagu, yaitu lagu Rise, yang dimana juga mereka tampilkan secara live di Rockfest pada tahun 2014. Pada tahun 2017, sebuah album EP 3 lagu pun dirilis, yaitu EP 100 Miles to Hell, yang dirilis pada 22 Desember tahun 2017. Lalu pada tahun setelahnya, album ke-15 mereka yaitu Storm the Gates pun dirilis pada 14 Desember tahun 2018. Oke, kita flashback ke tahun 2015. Pada bulan April tahun 2015, untuk mengantisipasi tanggal band Empire of Evil, yang dimana ini adalah band dari Mantas dan Demolition Man yang akan tampil di Keep It True Festival di Jerman,
Penyelenggara festival pun bertanya kepada Mantas dan Demolition Man, apakah mereka dapat memainkan lagu-lagu dari Venom dengan Abaddon. Mantas aka Jeffrey Dunn sudah lama tidak berbicara dengan Abaddon sejak tahun 98. Jadi setelah berpikir sejenak, kedua mantan anggota Venom itu tampil dengan Abaddon tanpa melakukan latihan untuk pertunjukan tersebut. Pada titik ini, ketiganya menyatukan line up Venom tahun 88 sampai tahun 92 dengan nama Venom Inc. demi para penggemar. Pada 3 Februari tahun 2017, Venom Inc. menandatangani kontrak dengan Nuclear Blast Records dan merilis album pertama mereka, yaitu album Ave, pada 11 Agustus tahun 2017. Dua single dari album tersebut adalah Dane Flays dan F Satanas. Bagian drum untuk album F yang dibawakan oleh Abaddon tidak sesuai standar sehingga Mantas akhirnya menggunakan drum komputer aka software untuk merekamnya. Setelah memainkan beberapa tur dunia, Venom Inc. terus tampil live hingga awal Maret tahun 2018. Ketika di akhir tur Australia, Abaddon pun meminta istirahat dari aktivitas band dan setuju bahwa dia akan digantikan sementara oleh seorang recording engineer, yaitu Jeremy Kling, untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan tur Eropa. Namun setelah beberapa konflik pribadi karena perilakunya pada tur sebelumnya, serta perilakunya pada manajemen kontrak, serta perbedaan style dengan anggota band lainnya, Abaddon aka Anthony Bray pun dipecat dari Venom Inc. Setelah itu, Jeremy Kling juga mengambil bagian dalam rekaman untuk album berikutnya, yang menjadikan dia sebagai anggota penuh band. Oke guys, that's it for today. Terima kasih kalian sudah menonton. Please like, comment, share, and subscribe this channel guys kalau misalnya kalian tidak keberatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.